Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi sejarah kelas 10, yakni konsep berpikir sinkronis. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Pertama kita bahas adalah mengenai pengertian sinkronis. Sinkronis itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata shin yang artinya dengan, dan kronos yang berarti waktu. Nah, di sini untuk membedakan antara sinkronis dan diakronis, kalau sinkronis itu meluas dalam ruang, menyempit dalam waktu. Sedangkan diakronis kebalikannya, menyempit dalam ruang dan meluas dalam waktu. Pengertian berpikir sinkronis dalam sejarah adalah mempelajari, mengkaji struktur atau karakter suatu peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu atau dibatasi oleh waktu. Kemudian tujuan berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah adalah melihat perubahan dan perkembangan suatu peristiwa sejarah secara struktural. Ini merupakan tabel mengenai perbedaan antara sinkronis dan diakronis. Diakronis ini biasanya digunakan oleh sejarah, sedangkan sinkronis ini biasanya digunakan oleh ilmu-ilmu sosial lainnya. Akan tetapi, sejarah juga menggunakan cara berpikir sinkronis. Selanjutnya adalah cara berpikir sinkronis. Di sini mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu saja, jadi dibatasi waktunya. Kemudian pengajian dilakukan secara terstruktur, peristiwa yang dikaji lebih spesifik dan mendalam. Banyak digunakan oleh ilmu-ilmu sosial seperti geografi, ekonomi, sosiologi. Ilmu sejarah itu membutuhkan ilmu-ilmu bantu lainnya untuk menganalisis peristiwa pada masa lalu. Kemudian peristiwa sejarah yang dikaji berdasarkan dimensi ruang, tidak ada konsep perbandingan, dan juga bersifat horizontal. Ini merupakan beberapa ciri berpikir sinkronis. Adapun contoh berpikir sinkronis, di sini terdapat contoh mengenai judul tulisan berkaitan dengan berpikir sinkronis. Di sini contoh judulnya adalah Mobilitas dan Kontrol Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa tahun 1942 sampai 1945. Dari judul ini menggunakan ilmu bantu misalnya saja sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Kemudian ada kondisi perekonomian Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, ini menggunakan ilmu bantu ekonomi. Ini merupakan contoh tulisan yang menggunakan konsep berpikir sinkronis. Di sini judulnya adalah Keadaan Ekonomi Indonesia pada tahun 1998. Di sini waktunya terbatas, sedangkan ruangnya adalah luas. Demikian materi mengenai konsep berpikir sinkronis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.